Hai, namaku Ella. Selamat datang di series Homemade Branding episode 6. Homemade Branding adalah series edukasi yang membahas bagaimana membangun brand dari nol untuk kamu yang ingin mulai bikin brand sendiri dengan cara yang realistis yang bisa dimulai dari rumah. Sebelum kita bahas soal brand strategi dan identity, aku mau menjelaskan dulu apa yang dimaksud sebagai brand strategi dan brand identity. Oh ya, ini adalah cara yang bedah brand pakai ya. Bisa jadi tiap orang punya cara penamaan berbeda untuk membuat brand. Tapi buat bedah brand, ini adalah cara yang paling simpel dan mudah dipahami. Sederhananya, brand strategi berhubungan dengan apa pesan yang ingin kita komunikasikan ke audiens. Sedangkan brand identity adalah cara kita menyampaikan pesan tersebut. Ibarat manusia, strategi adalah pola pikirnya dan identity adalah penampilannya. Contohnya, ada orang yang punya pola pikir realistis, ada yang punya pola pikir optimis. Nah, penampilan adalah cara dia menyampaikan pesan, apa secara soft spoken atau blak-blakan, bagaimana penampilannya, apakah cenderung casual atau formal, cara berpakaiannya seperti apa, make up-nya gimana, semua itu membentuk penampilannya. Jika dibuat framework-nya, maka brand strategi dan identity bisa dirumuskan menjadi: strategi adalah value dan positioning yang diturunkan menjadi brand message, tagline, dan nama brand. Sedangkan identity adalah personality, tone of voice, dan penampilan visual, misalnya desain logo dan packaging. Pertanyaannya gimana cara nentuin semua itu? Mari kita bahas dari brand strategi dulu. Brand strategi terdiri dari value dan positioning. Ngomongin soal brand value, sebelumnya kita udah nentuin value kan ya? Nah, brand value itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu rational value, emotional value, dan social value. Untuk homemade branding, kita cukup bahas soal rational dan emotional value dulu saja. Rational value adalah hal yang bikin orang beli produk kita secara masuk akal, bisa dilogika. Seperti produknya bagus, servisnya bagus, dan harganya juga oke. Sedangkan emotional value adalah perasaan apa yang dirasakan orang saat atau setelah pakai produk kita. Misalkan saja, kalau aku mau bikin bisnis jus sehat dengan sistem langganan atau subscription, maka emotional value-nya adalah efisiensi dan peace of mind. Efisiensi, maksudnya aku ingin orang yang beli merasakan kalau beli jus dari aku tuh nggak ribet. Dengan sistem langganan, tiap pagi bakal ada kurir yang antar jus ke rumah mereka tanpa mereka perlu susah-susah ngejus sendiri. Peace of mind, maksudnya adalah keamanan. Dengan komitmen menggunakan bahan-bahan premium, aku berharap customerku bisa merasa aman tiap beli jus dari aku. Tapi bukankah emotional value itu harus kayak brand Nike atau Apple atau LV gitu ya? Yang inspiratif, yang bisa bikin orang tergila-gila dengan campaign atau iklannya. Gak juga, emosi itu bermacam-macam. Memang ada brand yang diciptakan supaya orang tergila-gila dengan iklan-iklan emosional dari brandnya, tapi gak harus seperti itu. Apalagi konteksnya kita baru bikin brand rumahan. Perlu diketahui, brand sebesar Nike, Apple, dan sebagainya juga bikin pesan emosional yang menarik saat mereka sudah sukses dulu dengan produknya. Gimana kalau kasusnya kita jualan produk handmade? Emotional value-nya apa? Untuk produk handmade, emotional value yang bisa kita pakai misalkan creativity. Maksudnya dengan orang membeli produk kita, mereka bisa jadi merasa terinspirasi dengan kreativitas kita. Pertanyaannya, apa gunanya brand value ini di kegiatan nyata? Gimana prakteknya? Simpelnya, value adalah nilai yang kita jaga dalam brand kita.
Kalau aku punya brand jus sehat dengan value efisiensi dan peace of mind, maka pas bikin produk, aku bakal selalu pakai bahan premium. Menjaga kualitas buah dan produkku, gak mau pakai pemanis, pengawet, atau bahan kimia lainnya. Selain itu, aku juga gak mau bikin ribet customer. Sebisa mungkin, jus akan datang sebelum jam 7, supaya mereka bisa bawa ke kantor. Nah, untuk kegiatan marketing, aku bakal ngomongin hal ini juga. Aku bakal nunjukin proses di balik pembuatan produknya, quality controlnya gimana, dan apa saja yang dilakukan untuk menjaga kualitas produknya. Selanjutnya, kita bahas soal brand positioning. Brand positioning adalah soal menempatkan brand kita agar orang punya persepsi tersendiri tentang brand kita. Tujuannya supaya lebih mudah diingat. Contohnya, kalau disuruh menyebutkan satu brand sampo, brand yang kita ingat apa? Mungkin kita bisa jawab Pantene, Sunsilk, Body Shop, dan sebagainya. Selanjutnya, kalau disuruh menyebutkan satu brand sampo anti ketombe, brand yang kita ingat apa? Kemungkinan besar jawaban kita adalah Clear. Ini adalah contoh pentingnya brand positioning. Cara membuat brand positioning. Pertama, berdasarkan target marketnya. Contohnya, aku mau bikin brand fashion untuk wanita. Target marketnya bisa bermacam-macam, misalkan remaja atau dewasa. Gimana perilaku mereka? Apakah kita pengen brand dewasa untuk orang yang suka fashion stylist? Atau justru fashion dewasa untuk ngantor? Semakin spesifik target market yang kita buat, semakin kuat brand positioning kita. Yang kedua, berdasarkan kategori produknya. Dalam mendefinisikan sebuah brand, biasanya ada kategori seperti premium, luxury, bahkan ada juga istilah unik seperti affordable luxury. Dengan menempatkan brand kita di kategori tertentu, maka kita punya kesempatan untuk memiliki positioning yang unik. Misalkan, Apple memang brand gadget, tapi kita juga bisa bilang bahwa dia menjual lifestyle. Apple nggak hanya jualan fungsi, tapi estetika dan prinsip. Kalau kita menempatkan brand kita di kategori yang unik dari produk lain pada umumnya, maka brand kita punya kemungkinan untuk lebih mudah dikenali. Yang ketiga, berdasarkan atribut produk, yaitu dengan memposisikan produk dengan memperhatikan atribut atau sifat. Contohnya, bon cabe itu punya atribut pedas. Jadi, semua produk yang dikeluarkan oleh bon cabe rasanya pasti pedas. Yang keempat, berdasarkan manfaat produk. Kita semua tahu kalau produk tote bag manfaatnya ya sebagai tas untuk bawa barang. Tapi gimana kalau tote bag yang kita jual kita posisikan sebagai souvenir untuk acara nikahan? Ini salah satu cara mencari positioning unik lewat manfaat produk. Nah, itu tadi beberapa cara untuk membuat brand positioning. Gak semua harus kita garap. Tapi sebisa mungkin tentukan 1-2 positioning. Terutama jika produk yang kita jual adalah produk yang sudah umum dijual di pasaran. Dengan menentukan brand value dan positioning, kita bisa menurunkannya menjadi sebuah brand message. Brand message adalah pesan yang mewakili siapa kita, untuk siapa brand kita ada, dan nilai apa yang kita perjuangkan. Branding bukan soal 1000 pesan disampaikan dengan satu cara, tapi satu pesan yang kuat dan jelas yang bisa disampaikan dengan 1000 cara. Mulai dari konten media sosial, campaign, desain visual, hingga cara kita menjawab pertanyaan customer. Semua harus membawa pesan yang sama. Sederhananya, kalau kamu cuma boleh menyampaikan satu statement ke target marketmu, kira-kira pesan apa yang akan kamu sampaikan? Brand message ini bisa didapatkan dari value dan positioning yang kita buat sebelumnya. Contohnya jualan jus sehat. Brand message-nya untuk kaum produktif yang ingin hidup sehat secara teratur,
Kami menawarkan jus buah segar yang siap hadir setiap hari di depan pintu rumahmu. Tagline atau slogan. Jika brand message berfungsi sebagai fondasi nilai yang mendasari seluruh pesan komunikasi brand, maka tagline bisa dianggap sebagai turunan dari brand message. Tagline hadir sebagai ekspresi atau pesan singkat yang mudah diingat yang bisa menyampaikan brand message kita secara cepat. Tagline berbeda dengan slogan. Tagline lebih berfokus pada identitas keseluruhan brand, sementara slogan berfokus pada campaign atau produk tertentu. Meskipun pada prakteknya, bisa saja slogan yang akhirnya melekat kuat di audiens dipakai menjadi tagline oleh brandnya. Untuk konteks humid branding, tagline ini opsional. Tapi secara personal, untuk brand baru, cukup dengan membuat satu slogan saja yang deskriptif soal brand kita. Misalkan, slogan Fresh juice every morning. Tagline Effortless healthy lifestyle. Tujuan kita membuat tagline atau slogan adalah supaya kita bisa dengan mudah menyampaikan brand kita ini apa ke audiens. Nama brand. Meskipun kesuksesan sebuah brand tidak hanya bergantung ke nama brand, namun sebaiknya jika membuat nama untuk brand, kita buat dengan pemikiran yang matang. Kenapa? Karena nama juga mempengaruhi persepsi yang ingin kita sampaikan ke audiens. Bagaimana cara membuat nama brand? Sesuaikan dengan persepsi yang ingin kita tanamkan ke audiens. Misalkan saja, kalau aku punya brand jus sehat, aku mau bikin persepsi bahwa brandku ini sehat. Nama brandku bisa saja ada unsur alaminya, seperti natural, organic, pure, dan sebagainya, yang dimodifikasi menjadi Naturian, Mi Organic, Purino, atau bisa juga kalau aku udah nentuin cuma bakal bikin jus saja produknya, gak bakal berkembang ke produk lain, aku tambahkan dengan kata-kata jus, seperti Juice Glow, Master Juice, dan sebagainya. Atau kalau kita mau menabrak pakem yang ada, aku mau yang unik nih, aku bisa saja bikin dengan nama Good Morning Pips, menunjukkan sapaan bahwa jusku hadir tiap hari. Yang perlu digarisbawahi adalah seunik-uniknya ide kita, jangan lupa nama brand ini harus mudah diucapkan dan dikenali target market kita. Jangan sampai kita bikin nama yang gak sesuai dengan persepsi yang ingin kita tampilkan. Misalkan, bikin brand donat kampung murah, tapi menggunakan nama yang terkesan luxury, di mana market yang kita incar juga gak ke arah sana. Nah, sampai sini dulu pembahasan kita soal brand strategi, mulai dari value, positioning, sampai turunannya jadi brand message, tagline, dan nama brand. Di episode berikutnya kita masuk ke tahap lanjutannya, brand identity. Gimana cara nampilin brand kamu lewat personality, tone of voice, dan visual yang konsisten.